Selamat pagi anak-anak. Salam TJTM. Pada pagi hari ini kita mulai belajar lagi. Materinya sekarang adalah tema 7. Sebelum kita belajar materi ini, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada tema 7 ini, topiknya yang kita belajar adalah peristiwa dalam kehidupan. Pada subtema 1 ini, kita belajar muatan IPS, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjajahan samudera yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjajahan samudera, yaitu A. Mencapai kejayaan atau yang biasa disebut dengan glory. B. Memiliki kekayaan atau yang biasa disebut dengan gold. C. Menyebarkan agama atau yang biasa disebut dengan gospel. Dan D. Mencari rempah-rempah. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Berikut beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia. Perjuangan rakyat Maluku. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Bapulah, disebabkan oleh tewasnya Sultan Hairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Yang berikut perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Tengku Cikditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Yang berikut perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Penyebab adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Yang berikut di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Yang berikut perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Yang berikut, Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado dan pada tahun 1830. Yang berikut perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang
menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga tahun 1846 sampai 1849. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Yang berikut perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: 1. Faktor internal. Faktor internal atau yang biasa disebut adalah faktor dari dalam. Faktor dari dalam ini yaitu penderitaan rakyat akibat penjajah. Yang berikut, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Yang berikut, sejarah kejayaan hidup kerajaan Indonesia di masa lalu. Faktor eksternal, artinya faktor yang datang dari luar. Faktor eksternal ini yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Yang berikut, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu periode, masa kebangkitan, masa radikal, masa moderat. Periode masa kebangkitan nasional tahun 1900-an. Masa radikal tahun 1920 sampai 1927. Masa moderat tahun 1930-an. Karakteristik organisasi. Babak baru perjuangan bangsa Indonesia meliputi organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Masa radikal, pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Masa moderat tahun 1930-an, pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa disebut dengan Polkras, Parindra, dan Pegerindo. Yang berikut kita lihat muatan PKN, yaitu faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya.
masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu 1. Faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. 2. Faktor sejarah, yaitu adanya percampuran budaya asing. 3. Faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Yang berikut memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang berikut, Kongres Sumpah Pemuda II merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda I. Kongres Sumpah Pemuda II merupakan hasil dari sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Kita perhatikan Sumpah Pemuda. Kita lihat Sumpah Pemuda yang pertama. Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut. 1. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Ketiga, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. 4. Ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. 5. Turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Itu saja materi yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan lanjut di hari yang akan datang. Dan sebelum kita berakhir pada materi ini, mari kita tutup dengan doa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku, demikianlah penyampaian materi pada pagi hari ini. Kita lanjut di hari yang akan datang lagi. Kita sampai jumpa lagi. Selamat pagi semua. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.